Kesempatan pagi hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada kesempatan siang hari ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mari selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari Kepala SMP Muhammadiyah Pakem. Kepada beliau Ibu Eka Andriati, Sarjana Hukum, disilakan. Maaf Bu Eka, suaranya belum bisa masuk. Masih di mute. Oke, sekarang sudah masuk? Oh, sudah. Monggo Ibu. Oh, okay. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yang kami hormati Ibu Murwati Widiani M.Hum selaku pengawas pembina di SMP Muhammadiyah Pakem, yang kami hormati Bapak Dr. Suwadi selaku Ketua Majelis Dikdas PDM Sleman, yang kami hormati Bapak Marjuki Esos selaku Ketua PCM Pakem, yang kami hormati Bapak Warjono selaku Ketua Majelis Dikdas PCM Pakem, yang kami hormati Bapak Haji Komarudin selaku Ketua Komite SMP Muhammadiyah Pakem, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid perwakilan dari kelas 7, 8, dan kelas 9 beserta anak-anak yang Ibu banggakan, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Pakem. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di zaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama sekolah kami mengucapkan selamat datang di SMP Muhammadiyah Pakem sekalipun melalui virtual dalam rangka memenuhi undangan dari SMP Muhammadiyah Pakem di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, di mana saat ini di SMP Muhammadiyah Pakem sendiri juga dilaksanakan kegiatan portasi atau MPLS yang memasuki hari yang kedua. Namun demikian kita tetap berjalan sesuai dengan jadwal bahwa di SMP Muhammadiyah Pakem pada kesempatan hari ini sudah terjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan workshop TSP. Kami mohon maaf barangkali ini undangannya mendadak atau bagaimana. Yang jelas semua ini kita berharap kegiatan workshop pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya workshop KTSP pada kesempatan siang hari ini, kita berharap selama 1 tahun ke depan nanti apa yang akan menjadi program di SMP Muhammadiyah Pakem sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen KTSP, semoga nanti bisa menjalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam dokumen KTSP. Untuk itu terkait dengan dokumen nanti akan disampaikan dari bagian kurikulum apa saja yang menjadi program dan kebijakan di SMP Muhammadiyah Pakem yang tertuang di dalam dokumen KTSP. Mohon nanti arahan, masukan baik dari Dinas Pendidikan, pengawas dari Majelis Dikdas PDM Sleman, Ketua PCM,
Dikdas PCM dan juga Bapak Ibu wali murid serta anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya. Sekali lagi mohon nanti arahan, masukan dan kritikan supaya nanti ke depan selama 1 tahun ke depan dalam rangka mengembangkan SMP Muhammadiyah Pakem ini bisa berjalan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin. Selanjutnya kami mohonkan nanti dari bagian kurikulum untuk memaparkan apa saja yang menjadi program di SMP Muhammadiyah Pakem ini, dan mohon nanti sekali lagi masukan dari Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf juga barangkali kami dalam mengadakan kegiatan workshop pada kesempatan pagi hari ini hingga siang nanti barangkali banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas semua ini untuk kepentingan SMP Muhammadiyah Pakem khususnya dan umumnya untuk Persyarikatan Muhammadiyah seperti itu. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Eka selaku Kepala SMP Muhammadiyah Pakem. Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yakni penyampaian dokumen kurikulum yang akan disampaikan oleh bagian kurikulum. Pada kesempatan kali ini penyampaian akan dilakukan oleh saya sendiri dan Ibu Dr. Anda Gianti dari bagian kurikulum. Baik Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, sudah muncul di layar Bapak dan Ibu bagaimana secara ringkas pengembangan kurikulum atau penyusunan dokumen kurikulum di tahun pelajaran, mohon maaf ini masih 2021-2022. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, secara umum dokumen kurikulum di SMP Muhammadiyah Pakem disusun tentu tidak jauh beda dari bagaimana garis besar kurikulum 2013 dan segala aturan dan kebijakannya ditetapkan, yakni mulai dari tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir dan penguatan materi. Dari dasar pemikiran ini yang akan disampaikan cukup banyak, yakni pada penguatan materi di SMP Muhammadiyah Pakem sesuai dengan namanya SMP Muhammadiyah. Nah, tentu penyusunan kurikulum di SMP Muhammadiyah Pakem disusun dari gabungan 2 aturan. Jadi yang pertama untuk tahun 2021-2022 di SMP Muhammadiyah Pakem untuk kurikulum 2013 menggunakan kurikulum 2013 kondisi darurat. Dan yang pasti karena di SMP Muhammadiyah itu berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, maka SMP Muhammadiyah Pakem juga mengambil kurikulum Ismuba, yang mana dari kurikulum tersebut dua aturan tersebut, 2 kurikulum tersebut dicampurkan sedemikian hingga menjadi kurikulum di SMP Muhammadiyah Pakem. Nah, sehingga nanti ketika di slide selanjutnya yang akan disampaikan adalah bagaimana sebagian besar adalah hal-hal yang berbeda dari sekolah di luar Persyarikatan Muhammadiyah, terutama di SMP Muhammadiyah Pakem yang akan disampaikan. Baik, kita mulai dari kondisi nyata. Kalau di Bapak Ibu, bagi yang sudah membaca, mungkin ada kondisi ideal dan ada kondisi nyata. Untuk kondisi ideal tentu aturannya kita sesuai dengan target-target, visi-misi, dan segala macam. Tapi untuk kondisi nyata, Bapak dan Ibu, mengingat penyusunan kurikulum tahun 2021-2022 ini berdasarkan kondisi pandemi, maka SMP Muhammadiyah Pakem di awal tahun pelajaran kemarin 2020-2021 sempat menyelenggarakan evaluasi BDR. Jadi setelah pelaksanaan BDR selama kurang lebih 3-4 bulan di awal pandemi, dilaksanakanlah sebuah survei. Nah, kaitannya dengan kepemilikan HP siswa. Mengapa sebenarnya survei itu macam-macam ya, tapi yang kita tampilkan di sini adalah kepemilikan handphone, Bapak Ibu. Mengingat handphone ini atau smartphone merupakan perangkat utama siswa dalam mengikuti kegiatan BDR. Jadi
berdasarkan survei tahun pelajaran kemarin itu diperoleh bahwasanya 64% siswa itu HP-nya adalah milik sendiri. Jadi memang setiap hari dipegang oleh sendiri, dan masih ada 24% siswa yang HP-nya meminjam dan 12%-nya tidak menjawab. Baik, ini adalah kondisi nyata yang mana salah satunya nanti akan digunakan pertimbangan dalam menyusun kurikulum di SMP Muhammadiyah Pakem. Selain survei kepemilikan HP, sebenarnya memang ada beberapa survei pendukung, yakni kondisi internet siswa maupun bagaimana orang tua atau kerabat dalam membantu siswa mengikuti kegiatan BDR, tapi tidak kami tampilkan di sini supaya nanti tidak terlalu panjang dalam presentasi. Baik, kemudian kondisi nyata untuk kehadiran guru dan karyawan di sekolah memang selama pandemi terbatas, hanya berdasarkan jadwal piket. Jadi memang tidak 50-50, jadi bisa jadi satu hari yang datang memang tidak lebih dari 10 guru dan karyawan, karena memang untuk mengurangi orang-orang yang berkumpul atau berkerumun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kondisi nyata penunjang BDR untuk fasilitas yang disediakan di sekolah cukup memadai, kaitannya dengan bagaimana Bapak dan Ibu guru menyusun perangkat pembelajaran maupun materi pembelajaran selama BDR. Dan yang terakhir adalah Bapak dan Ibu guru di lingkungan SMP Muhammadiyah Pakem selama pandemi ini sudah berkali-kali mengikuti workshop dan segala macamnya, yang mana kaitannya dengan pengembangan metode dan maupun media pembelajaran untuk kegiatan belajar dari rumah. Baik, untuk selanjutnya yang disampaikan adalah visi SMP Muhammadiyah Pakem. Visi SMP Muhammadiyah Pakem yakni di tahun pelajaran 2021-2022 menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah, mandiri, berprestasi, peduli lingkungan, mitigasi bencana, dan berwawasan global. Lantas bagaimana visi tersebut bisa dianggap tercapai? Ada beberapa hal, beberapa indikator Bapak dan Ibu, bisa Bapak dan Ibu baca di layar Bapak dan Ibu masing-masing. Unggul, ada beberapa indikator kaitannya dengan unggul, yakni dalam iman dan takwa, perolehan nilai asesmen standarisasi pemerintah daerah, kemudian dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan media, prasarana dan sarana pembelajaran, SDM, manajemen, prestasi akademik maupun non-akademik, peningkatan partisipasi sekolah, kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang sejuk dan kondusif, unggul dalam pelestarian lingkungan hidup, memberdayakan warga sekolah untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di lingkungan sekolah, kemudian unggul dalam pembiasaan etika berlalu lintas dan berwawasan global. Untuk misi di SMP Muhammadiyah Pakem, untuk misi di SMP Muhammadiyah Pakem ini melaksanakan pengembangan penghayatan dan pengamalan iman dan takwa. Untuk nilai asesmen masih dicantumkan di misi juga, melaksanakan pengembangan kurikulum dan muatan lokal, inovasi media pembelajaran, dan seterusnya sampai di bawah Bapak dan Ibu. Misi diturunkan dari indikator-indikator ketercapaian visi di SMP Muhammadiyah Pakem. Baik, kita lanjut masuk di bagian struktur kurikulum. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, bahwasanya di SMP Muhammadiyah Pakem juga memasukkan kurikulum Ismuba di dalam mata pelajarannya, atau Ismuba Al-Islam, Kemuhammadian, dan Bahasa Arab, sehingga kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah membaca dokumen kurikulum, yakni khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, itu kalau di SMP Muhammadiyah Pakem di istilahnya diganti dengan mata pelajaran Ismuba, seperti itu. Nah, bagaimana dengan konversi waktunya dan bagaimana untuk pelaksanaannya? Untuk pendidikan al-Islam
Muhammadiyah dan bahasa Arab ini ada Al-Quran hadis, pendidikan akidah akhlak, pendidikan fikih, pendidikan tarikh, pendidikan Muhammadiyah dan bahasa Arab. Selama pandemi COVID-19, masing-masing mata pelajaran ini untuk alokasi waktu per minggunya adalah 1 jam pelajaran. Nah, yang kami sampaikan ada yang unik yakni ketika SMP Muhammadiyah Pakem tidak atau untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yakni yang digunakan mata pelajaran Ismuba seperti itu. Dan untuk kurikulum Ismuba di SMP Muhammadiyah Pakem juga menggunakan kurikulum dari Muhammadiyah, dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, nanti bagaimana kaitannya dengan pelaporan nilai belajar dan segala macam ada di bagian selanjutnya. Baik, ini untuk yang lengkap Bapak dan Ibu. Baik, untuk ekstrakurikuler, karena yang lain mungkin sudah sebagian besar sama. Untuk ekstrakurikuler di tahun pelajaran 2021-2022 yang dilaksanakan hanya ekstrakurikuler di School Waton saja, meskipun hanya beberapa kali nanti dan secara daring ya. Kemudian untuk pengembangan diri, kegiatan baca tulis Al-Quran BTAQ masih dilaksanakan, kemudian ada tapak suci dan bimbingan konseling. Untuk BTAQ nanti di bagian penilaian itu dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler ketika ada di rapot, tapi pada dasarnya BTAQ ini adalah pengembangan diri. Baik, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke KKM, KKM di SMP Muhammadiyah Pakem ini salah satu acuannya yakni kumpulan nilai dari PAS maupun PAT yang bisa diakses secara online sehingga selalu digunakan untuk penentuan KKM seperti itu. Untuk KKM tiap mata pelajaran berikut sudah ditampilkan. Barangkali memang nanti dari Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu tamu undangan ada yang menanyakan kenapa mata pelajaran ini kok seperti ini, KKM-nya apakah bisa dinaikkan atau diturunkan, monggo nanti bisa disampaikan. KKM ini untuk nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, Bapak dan Ibu, yang selanjutnya adalah KKM yang ditetapkan di sekolah gitu. Kalau kita mengacu pada panduan penilaian yang diterbitkan oleh Tim Direktorat Pembinaan SMP tahun 2017. Jadi meskipun di SMP Muhammadiyah Pakem untuk setiap mata pelajaran itu memiliki hitungan KKM-nya sendiri, yang mana hitungan tersebut sudah tertulis dalam analisis KKM. Namun di SMP Muhammadiyah Pakem mengambil atau memutuskan untuk KKM itu didasarkan pada perhitungan semua mata pelajaran dan diambil paling rendah. Nah, paling rendah KKM yakni nilainya 70. Maka nilai 70 ini menjadi KKM yang berlaku untuk nilai pengetahuan dan keterampilan. Yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika kaitannya dengan KKM yang sebelumnya. Nah, berdasarkan penyampaian di workshop tahun sebelumnya di 2020-2021 sudah muncul pertanyaan yang serupa. Jadi untuk kegiatan pembelajaran di kegiatan seharian yang digunakan adalah KKM dari Bapak dan Ibu guru masing-masing. Kemudian nanti untuk kenaikan tingkat yang digunakan adalah KKM dari sekolah seperti itu. Meskipun di aplikasi e-rapotnya Kemendikbud support juga untuk multi KKM, tapi di SMP Muhammadiyah Pakem menggunakan 1 KKM. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, di penilaian sikap untuk peserta didik di SMP Muhammadiyah Pakem, Bapak dan Ibu sekalian, secara garis besar skema penilaian sikap baik sosial maupun spiritual itu tertulis atau tergambar di layar Bapak dan Ibu sekalian. Khusus di SMP Muhammadiyah Pakem memang ada satu bagian yaitu guru Ismuba. Guru Ismuba itu juga berperan dalam proses atau penentuan penilaian sikap. Untuk guru bimbingan konseling itu selama pandemi ini nanti akan merumuskan kaitannya dengan nilai sikap sosial apa saja
yang bisa diamati oleh wali kelas dan guru BK, yang bisa diamati kemudian bisa dijadikan nilai. Dan untuk guru Bapak Ibu guru Ismuba nanti juga akan merumuskan di selama pandemi ini nilai sikap spiritual apa saja yang bisa diamati dan bisa dinilai, diobservasi misal. Nah, itu yang nanti juga bisa dimasukkan ke dalam raport atau laporan nilai evaluasi belajar. Jadi yang di sini memang guru Ismuba berperan cukup penting dalam penilaian sikap spiritual. Dan di akhir penilaian semester juga dari guru Ismuba maupun guru BK masing-masing akan memberikan nilai sikap spiritual dan sosial yang mana bisa dijadikan referensi oleh Bapak dan Ibu guru sekalian yang lainnya. Barangkali nanti bisa dilihat jadikan referensi dalam memberikan nilai kepada anak-anak yang sikap sosial dan spiritual. Baik, untuk nilai pengetahuan saya rasa ini sebagian besar tentu sama, jadi tidak ada hal yang berbeda. Mungkin untuk tes lisan tidak selama pandemi COVID-19 terbatas, nanti hanya akan dilaksanakan oleh beberapa guru mata pelajaran saja. Kemudian untuk penilaian keterampilan masih sama Bapak dan Ibu. Untuk modelnya seperti ini dan bagaimana keterangannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penilaian oleh satuan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk di penilaian oleh satuan pendidikan atau oleh sekolah ini, memang di SMP Muhammadiyah Pakem, seperti tadi sudah disampaikan di awal, di SMP Muhammadiyah Pakem, khususnya di daerah Sleman, berada di bawah kewenangan Majelis Dikdasmen PDN Sleman. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang semisal PTS, PAS maupun PAT dan ujian sekolah memang semuanya nanti akan mengikuti kebijakan dari Majelis Dikdasmen PDN Sleman seperti itu. Apakah misal untuk PTS ini soalnya yang mapel ini ikut mana, tentu itu semua mengikuti kebijakan dari Majelis Dikdasmen PDN Sleman selaku penyelenggara sekolah khususnya SMP Muhammadiyah Pakem di Sleman ini. Ini untuk gambaran bagaimana SMP Muhammadiyah Pakem. Kemudian untuk penilaian oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pengalaman di tahun 2020 dan 2021 dan acuan penyusunan dokumen kurikulum kemarin untuk penilaian oleh Pemda maupun pemerintah pusat, yakni ada AKM dan survei karakter. AKM ini memang rencana di tahun kemarin tapi ternyata tidak dilaksanakan, dan rencananya juga AKM ini untuk tahun 2021-2022 akan dilaksanakan di akhir tahun ini, dan yang akan ikut adalah dari siswa kelas 8. Untuk siswa yang dipilih secara acak dan berdasarkan workshop terakhir kemarin memang tidak ada kaitannya dengan ranking sekolah ataupun nilai siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada ASPD, ini sudah dilaksanakan sekali kemarin, dan hasil ASPD ini memang nanti bagi siswa itu akan digunakan sebagai acuan seleksi dalam salah satu acuan pada PPDB di tingkat SMA maupun SMK di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di SMP Muhammadiyah Pakem untuk kriteria kenaikan tidak jauh berbeda di tahun ini dan tahun sebelumnya. Hanya saja di bagian akhir yang nanti akan berbeda jadi Bapak dan Ibu. Kalau pada kondisi normal, anak dihitung dari ketika anak tidak datang di satu hari, maka tentu dia dianggap tidak datang pada satu begitu pada hari tersebut. Tapi untuk selama BDR di SMP Muhammadiyah Pakem akan menggunakan presensi dari masing-masing guru yang nanti di tiap mata pelajarannya kemudian diakumulasi dan akan dikonversi ke dalam hari, dibagi dengan jumlah mata pelajaran dalam satu hari, diambil hasil baginya, tidak dengan sisa hasil bagi. Jadi itu untuk penentuan kehadiran. Oke, jadi datanya real dan
data kehadiran ini juga digunakan untuk evaluasi dari terutama Bapak Ibu guru wali kelas nanti dengan bimbingan konseling maupun dengan kesiswaan maupun kurikulum untuk tindak lanjut terutama siswa-siswi yang kehadirannya selama BDR dalam waktu 1 bulan masih rendah. Untuk kenaikan kelulusan Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf masih tertulis telah mengikuti AKM seperti itu. Jadi ternyata AKM sendiri tidak semua siswa yang diambil. Jadi kriteria kelulusan yang bagian bawah ini adalah mengikuti SPD seperti itu. Sedangkan untuk kriteria kelulusan yang lain ada beberapa kriteria. Di ini ada beberapa kriteria di layar. Untuk kehadiran juga masih sama perhitungannya berdasarkan kehadiran siswa pada kegiatan PDR. Baik, saya percepat. Untuk pelaporan hasil belajar di SMP Muhammadiyah Pakem ada 3 jenis rapot. Yang pertama rapot khusus Ismuba. Untuk formatnya demikian Bapak dan Ibu contohnya. Kemudian yang kedua adalah rapot e-raport dari Kemendikbud. Ini contohnya. Dan yang ketiga adalah rapot untuk BTIK. Pada dasarnya memang semua kegiatan pembelajaran di SMP Muhammadiyah Pakem akan disampaikan laporannya kepada orang tua seperti itu. Baik, mungkin demikian untuk penyampaian dokumen kurikulum atau garis besar saja atau hanya ringkasan kecil dari dokumen kurikulum di SMP Muhammadiyah Pakem. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah kata. Bila bisabil haq, fastabiqul khairat. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bu Gianti maupun Bu Eka ada tambahan kaitannya dengan dokumen kurikulum. Sementara dari saya belum, Mas. Mungkin itu dulu Pak, mungkin yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin masukan. Monggo nanti. Untuk yang disampaikan Pak Ali cukup Pak. Baik, terima kasih Bu Eka dan Gianti. Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yakni tanggapan-tanggapan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tanggapan-tanggapan yang pertama, tanggapan untuk masukan, saran, kritik, perbaikan. Untuk yang pertama, kesempatan pertama akan disampaikan oleh beliau, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Sleman, beliau Bapak Dr. Haji Suwadi, MAG MPD, dimohonkan berkenan dan bersedia untuk menyampaikan tanggapan-tanggapannya. Monggo Bapak. Wah, saya malah pertama toh. Jadi Pak, khusus tanggapan. Oke, ya sudahlah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Hadir Mas di tengah ini atau diwakili? Mohon maaf saya tak besarin dulu. Ada Pak Heri Rawo atau diwakili Bu Pengawas? Diwakili Bu Pengawas sekalian. Yang saya hormati Ibu Pengawas handal kita, pengawas senior, pengawas manajerial, Ibunda Murwati. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem, juga Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem. Yang saya hormati seluruh
komite yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada Pak Moh Komarudin ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta jajarannya, Ibu Guru dan Bapak Guru, serta para karyawan atau pegawai di lingkungan SMP Muhammadiyah Pakem, orang tua, perwakilan, dan juga para siswa perwakilan yang hadir pada kesempatan ini yang kami banggakan. Dan juga para undangan yang tentu saja atas inisiasi dari sekolah mengundang para Bapak Ibu baik dalam konteks dunia usaha maupun partnership yang bersama-sama membantu membesarkan dan menghidupkan sekolah atau amal usaha Muhammadiyah ini. Dan hadirin yang berbahagia, mungkin tidak bisa tersebut ya. Marilah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah mengizinkan kita untuk bersilaturahim tatap maya dalam agenda workshop KTSP atau apa, mungkin lebih enak ya begitulah, workshop KTSP ya, sebagaimana backdropnya Mbak Kepala ya. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ada beberapa poin saya menanggapi kegiatan ini dan konten dari kurikulum KTSP ini, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan ini dan sekaligus dokumen KTSP-nya. Mohon izin saya sedikit bertanya, Bu Mur sekarang pindah di Pakem ya? Bukan pindah, sudah dari dulu, belum sembuh. Setahu saya dulu Pak Thomas, Ibu. Iya. Oke. Sudah ganti-ganti. Ya, karena sekarang zonasi. Saya apresiasi karena dokumennya berbeda ini. Dari dokumen yang saya baca, lebih bagus. Oh dan iya, lebih sempurna. Tuh. Itu ini karena Bu Eka dan teman-teman. Ya, itu satu apresiasi saya. Saya baca sampai bawah, sampai akhir, sampai lampirannya adalah lampiran terkait dengan pedoman dan contohnya. Ini saya kira luar biasa, ini bagus. Dan di samping apresiasi kepada tim pengembang kurikulum, saya juga mengapresiasi kepada pengawasnya. Ini bersyukur sekali. Kita berikan tepuk tangan pakai reaction. Coba mana reactionnya kayak ini loh. Jempolnya juga boleh. Oke. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sekarang masih berada di posisi pandemi COVID-19 yang sekarang sudah berkembang menjadi varian alfa, delta, beta dan seterusnya nanti ya saya nggak tahu itu menamakannya seperti apa ya. Itu sungguh bagi kita ini menjadi catatan penting untuk kita yang berada di amal usaha Muhammadiyah ini harus mempersembahkan amal yang terbaik. Amal itu karya nyata yang terbaik. Karena dengan karya nyata yang terbaik, kita akan memberikan bekas tinggalan triumfal yang baik juga. Nanti yang akan meneruskan adalah generasi berikutnya. Ya, saya ikut prihatin ya, Bapak dan Ibu semuanya, para sesepuh kita yang dulu mengawal kita persyarikatan juga, secara atas takdirnya Allah mereka dipanggil ya mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersinggah di jannahnya nanti kelak, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita bisa memberikan terbaik, meneruskan perjuangannya, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
diampuni seluruh dosanya, dimaafkan seluruh kesalahannya, dan diterima seluruh amal baiknya. Keluarganya, kita semuanya selalu dan mituhu serta meneruskan perjuangannya. Itu poin yang penting karena kita berada di masa pandemi. Lalu yang ketiga, saya membaca kurikulum tadi, saya ingin memberikan tanggapan yang kalau secara konteks kurikulumnya sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang saya ingin garis bawahi adalah pada halaman 97, 98, 99 tentang mitigasi bencana. Nah, di situ saya melihat bahwa pihak sekolah fokus kepada bencana alam. Misalnya di situ ada kata-kata Gunung Merapi. Belum disinggung bencana non-alam. Yang kita tidak pernah tahu kalau variannya itu nanti berubah lagi, sampai kapan kita ini akan memolesnya agar tidak nampak bencana non-alam itu di kurikulum. Padahal faktanya kita berada. 1 tahun yang lalu kita tidak memasukkan bencana non-alam ini dalam kurikulum. Ya, tapi ini sudah tahun pelajaran yang kedua kita masih diliputi oleh bencana non-alam. Oleh karena itu, saya pesan di poin bencana itu, mitigasi bencana itu, agar tidak terkesan COVID mendominasi di dalam kurikulum, masukkanlah di situ poin penting tentang bencana non-alam. Agar ketika kita memberikan diskresi atau memberikan satu afirmatif, itu ada dasarnya di kurikulum, yaitu bencana non-alam. Lalu tanggapan yang kedua, ya, saya ingin mengingatkan kepada para bapak dan ibu semuanya, majelis selalu mendudukkan ciri khusus sekolah Muhammadiyah itu pada kegiatan-kegiatan ismuba. Dan tadi saya melihat sudah ada mulai dari tilawah, kurikulumnya juga sudah ada, ekstrakurikulernya, kokurikulernya, jadi ada ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Saya ingin menekankan yang intrakurikuler itu, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kokurikuler. Ya, saya ulangi, ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kokurikuler dan isinya itu bisa diselimuti oleh ismuba. Kurikulernya itu bisa matematik, tapi intrakurikulernya bisa ismuba yang mendukung matematik. Jadi kan ada ekstranya, kalau ekstranya kan tapak suci dan seterusnya itu ya. Tapi intranya ini yang belum dikembangkan. Maka saya pesan di kurikulum itu di samping kokurikuler ada juga intrakurikuler, yaitu kegiatan-kegiatan pendamping di luar tatap muka yang mendukung kokurikuler. Literasi bisa menjadi satu program, tapi literasi pada aspek kokurikuler tertentu itulah yang saya maksudkan dengan intrakurikuler. Maka Bapak Ibu misalnya ketika menanamkan solidaritas, anak-anak diminta untuk membantu saudara-saudaranya terhadap kesulitan. Itu adalah bagian dari intrakurikuler. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bisa dipakai untuk mendukung kurikuler itu sekarang harus mulai digairahkan. Kenapa demikian? Ini untuk mengantisipasi, ya sekali lagi untuk mengantisipasi kompetensi aspek psikomotorik dan aspek sikap yang tidak bisa dilaksanakan secara full karena pembelajaran di rumah atau dari rumah. Oleh karena itu saya pesan coba yang intrakurikuler itu digairahkan dengan mengisi pendidikan ismuba, nilai-nilai dari pendidikan ismuba. 2.
Lalu yang ketiga, ini yang terakhir. Saya ingin menekankan kepada aspek guru ya, guru. Kurikulum itu sekarang kalau boleh saya usul itu ya, di tengah pandemi seperti ini kan yang lebih diutamakan sebenarnya adalah pengembangan guru. Ya, di samping Bapak Ibu tadi ya menyederhanakan kurikulum dan seterusnya, saya kira kok itu biarlah kurikulum yang sudah ada itu kita anggap sesuatu yang bisa berkembang. Tetapi bagaimana mengubah guru itulah yang penting. Maka ada beberapa hal yang penting Bu Kepala, tolong di samping workshop ini juga harus disampaikan kepada guru-guru itu adalah mindset guru dan kesungguhannya. Maksud saya apa? Mindset guru itu, guru sekarang melakukan pembelajaran di era pandemi. Tidak sama dengan pembelajaran di era tatap muka. Oleh karena itu mindset-nya juga harus diubah. Jangan mengikuti mindset sebelum pandemi, padahal situasinya sudah pandemi. Lalu yang kedua adalah mindset kesungguhan guru. Oleh karena itu, saya pesan ya, ada 8 etos kerja guru, saya sebut poin-poinnya saja. Yang pertama adalah rahmat. Ya, jadi betul-betul kita menjadi guru itu adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah. Guru itu adalah amanah sebenarnya. Karena kita di pundak kita ini banyak para siswa yang meskipun dia berada di rumah itu juga perlu mendapatkan pembelajaran ya, begitu. Yang ketiga adalah calling, panggilan jiwa. Jadi guru itu adalah profesi panggilan jiwa, nggak bisa digantikan. Di tengah pandemi COVID, karena ini panggilan jiwa, guru itu harus tetap. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tua wali, di sekolah Muhammadiyah itu ya ini poinnya, panggilan jiwa. Ya, mungkin Bapak Ibu orang tua siswa wali merasa bahwa nggak sekolah anak saya di rumah. Oh, bukan begitu. Mereka meskipun di rumah itu hanya posisi aja. Tetapi di dalam hatinya, tautan antara guru dengan siswa itu terjadi kenceng banget. Sehingga itulah panggilan jiwa. Dan yang keempat, guru itu ya, profesi guru atau sebagai guru itu betul-betul merupakan aktualisasi. Jadi tidak semua orang bisa menjadi guru. Maka tolong Bapak Ibu guru, kita pahami bersama, ini adalah bentuk aktualisasi. Kalau itu bentuk aktualisasi, maka yang kita lakukan ini adalah ibadah. Ibadah. Karena apa? Kita bisa bahagia ketika menjadi guru. Aktualisasi guru itu bahagia. Mbok tanya sama Bu Mur itu. Jadi pengawas itu kan juga ibadah. Karena ke depan itu pengawas terbaik itu nanti akan menjadi kepala dinas. Guru terbaik akan menjadi kepala sekolah terbaik akan menjadi pengawas terbaik akan menjadi kepala dinas. Begitu ya Bu Mur ya. Lalu amin. Saya tinggal pensiun saja kok Pak. Ya, paling tidak pengawasnya kan ada generasinya Bu Mur ya nanti ya. Lalu adalah seni. Jadi mohon maaf, saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu guru ya yang hadir pada kesempatan ini, ngajar itu anggaplah sebagai sebuah seni. Seni itu beda, cengkoknya beda. Pak Suwadi dengan Pak Komar cengkoknya berbeda. Pak Komarudin maksud saya ya. Demikian juga masing-masing guru punya cengkok yang berbeda, bahasanya cengkok atau gaya atau seni dalam mengajar yang berbeda-beda. Dan itu harus disadari. Lalu guru itu adalah sebuah kehormatan. Nah, yang terakhir, guru ada sebagai sebuah pelayanan. Maka semangatnya kita ini harus melayani siswa. Malam pun kita layani. Pagi pun belum bangun kita layani. Kalau perlu kita bangunkan murid-murid kita di tengah pandemi ini. Inilah sebenarnya poin penting dalam kurikulum kita. Kurikulum itu memandu, tapi yang menggerakkan adalah guru-guru tadi. Guru-guru di Muhammadiyah harus bisa
menyadari bahwa guru kita ini adalah guru yang mendapatkan rahmat, guru yang diberi amanah, guru yang selalu bertugas karena ini panggilan jiwa, dia selalu mengaktualisasikan dirinya, diniatkan untuk ibadah kepada Allah, seni di dalam dia memperjuangkan hak-haknya, dan menjaga kehormatan sebagai seorang guru, wirainya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga, dan prinsipnya adalah dia melayani sebagai pelayan anak-anak kita. Ingat, pedagog itu dulu asal katanya, pedagog itu kan anak remaja muda yang dia itu berada di kekaisaran, di kerajaan Romawi, kemudian diminta untuk mengantarkan anaknya sang raja, belajar di taman, mendampinginya, melayaninya, sampai anaknya itu senang dan diangkatlah menjadi pedagog atau sekarang dipakai untuk menjadi pendidik. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, ya guru dengan menyadari seperti itu, insya Allah dari sekolahlah generasi kita ini kita bangun. Kalau sekarang dari rumah kita bangun. Karena apa? Bapak Ibu harus paham juga ini orang tua wali. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu, semua orang adalah guru. Semua lingkungan itu adalah sekolah. Di rumah itu juga sekolah loh Bapak Ibu sebenarnya. Maka jangan dibatasi sekolah seolah-olah ada di gedung, di ruangan tertentu. Nah, di rumah itu juga anak itu bersekolah. Maka ini menjadi kesadaran bersama dan insya Allah kalau ini disadari bersama menjadi bagian penting, kurikulum yang sudah dibuat dengan bagus ini bisa mengantarkan anak-anak kita, termasuk tadi sudah disiapkan mulai dari pembelajaran kurikulum sampai evaluasinya, dan sudah dikawal juga oleh pengawas, dan insya Allah kepala sekolah beserta jajarannya kompak, dan ini juga dikawal oleh para penggerak persyarikatan, penekun persyarikatan yang ada di ranting dan cabang, dibina bersama, termasuk juga di daerah. Oleh karena itu, tentu saja mudah-mudahan dengan kegiatan workshop kurikulum ini bisa menginspirasi sekolah untuk selalu melakukan perbaikan, sekolah selalu menjadikan benteng awal untuk melakukan pembelajaran, dan kalau nanti pada saatnya sekali lagi saya ulang 3 kali, kok pandemi sudah mulai reda kemudian kita diizinkan, itu juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, jangan sampai kita ini terlena. Dan juga saya berharap insya Allah saya sudah berikan edaran kepada para sekolah, ya kita harus menyadari bahwa kondisi pandemi ini belum berakhir, maka harus tetap kencangkan ikat pinggang dan jalin sinergi dengan orang tua dan masyarakat, pemerintah, dan persyarikatan. Dengan modal sinergi itulah insya Allah kita bisa sengkuyung bareng-bareng pendidikan di sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapannya, mudah-mudahan bisa berkenan meskipun agak panjang sedikit ya. Saya tentu saja mengapresiasi kepada Ananda, kemudian orang tua yang hadir, monggo nanti diberikan masukan. Kalau panjenengan nyuwun agar segera tatap muka, sepertinya kadosipun dereng permono karena Sri Sultan nggih dereng paring izin untuk kuliah sekolah tatap muka. Kuliah aja belum boleh apalagi sekolah, atau sebaliknya. Di Jogja ini kan banyak yang mahasiswa. Oleh karena itu, monggo sesarengan ya, sesarengan kita bareng-bareng berkolaborasi dengan sekolah. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Majelis Didasmen Cabang. Monggo dibina karena ini berada di cabang Pakem, monggo sama-sama dibina agar sekolah amal usaha Muhammadiyah kita maju. Dan juga saya mohonkan pada pengawas, monggo Bu dikawal, nek perlu sama-sama Bu Eka ini tapak suci, harus digunakan jurus yang lebih tinggi lagi agar beliau bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di kepengawasan, menghadapi pembelajaran pendidikan yang tidak boleh mengendorkan hoax ya,
Sekarang ini tidak lagi 4C lagi, sudah berkembang pada 6C ya. 21 itu sudah tidak lagi 4C tapi sudah dikembangkan ke 6C ya. Bagaimana kita ini juga lebih bisa melek teknologi secara maksimal ya, dan menggerakkan otak kanan kiri kita ya. Ini juga penting. Nah, ini saya kira monggo Bu Kepala Pengawas di kami ini sangat senang sekali kalau ini sekolah kita ini diberikan kepengawasan baik manajerial maupun akademik yang sempurna. Juga kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan sekali lagi kepada seluruh sivitas akademika, bahasa kampusnya begitu ya, keluarga besar SMP Muhammadiyah Pakem. Silakan kembangkan sekolah ini dengan baik, mengikuti ketentuan persyarikatan tanpa harus keluar dari aturan, tapi sekolahnya tetap maju dan baik. Kira-kira begitu, tetap unggul, tetap diminati, sukses masyarakatnya, sukses sekolahnya, dan maju bersama Muhammadiyah dan masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang telah berkenan untuk mendampingi, memberikan pembinaan kepada amal usaha Muhammadiyah, khususnya di daerah Sleman, yang tentu saja ini menjadi poin penting bagi kami atas kemitraan yang terjadi selama ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Dr. Haji Suwadi, MAG MPD, selaku Ketua Majelis Dinasmen PDM Sleman yang telah memberikan tanggapan, arahan, serta masukan terkait dengan kurikulum di SMP Muhammadiyah. Baik, tanggapan-tanggapan selanjutnya monggo kepada Bapak dan Ibu, guru karyawan, tamu undangan, orang tua maupun ananda siswa-siswi yang hadir melalui Zoom. Barangkali ada hal-hal yang tidak disampaikan, disilakan. Monggo Bapak Ibu maupun siswa-siswi sekalian. Oke, ini ada monggo Pak yang ingin menyampaikan tanggapan atau mungkin dari Mungkin saya dulu, Mas. Assalamualaikum, Pak. Oh, siapa dulu nih? Oke, Pak Komar dulu nggih, Nduk, Pak Komar dulu nggih. Nggih. Monggo Pak Komar. Ya. Pak, izin bertanya. Biar anak dulu, Mas. Oh, anak dulu. Oh, nggih. Monggo, Nduk, siapa? Di mana? Dinyalakan dulu mikrofonnya, minta tolong. Oh, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa Nduk ini? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Bagaimana solusi jika pembelajaran kami ada kendala mengingatkan kami ada di panti? Perangkat HP atau laptop harus bergantian. Oh, nggih. Terima kasih, Nduk. Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih. Bu Eka, Bu Gianti ini mau dijawab langsung atau kita dari Pak Komar terlebih dahulu? Terima kasih. Saya sampaikan, kami hanya menyampaikan Pak Ali dan mungkin Bu Gianti terkait dengan kurikulum yang ada tadi. Itu kan ada program tahfidz yang harapan kita bahwa anak-anak siswa-siswa kita SMP Muhammadiyah Pakem ini nanti pada saatnya anak-anak kita sudah lulus, maka betul-betul mendapat pembekalan bacaan Al-Qur'annya itu fasih, bacaan Al-Qur'an itu tartil, juga yang tidak kalah pentingnya juga yaitu bagaimana anak-anak itu mendapat pembekalan bisa hafal di juz 30 minimal itu, sehingga masyarakat akan menilai bahwa dari sisi yang lain ini ada anak juga unggul, dari IT-nya unggul misalnya, tetapi juga
masalah tahfidnya anak-anak itu juga unggul, sehingga betul-betul diprogramkan terukur, terpadu, kemudian juga ada target, sehingga anak-anak itu betul-betul lulus dari SMP Muhammadiyah itu bisa hafal juz 30, dan itu menjadi prasyarat manakala anak-anak kita akan menjadi alumni SMP Muhammadiyah Pakem. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan, tekankan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andus Haji. Ya, mungkin Bu Giyanti, Bu Eka, kaitannya dengan dari siswa tadi, bagaimana kalau terkendala seperti itu? Ternyata memang banyak sekali anak kita yang HP-nya harus bergantian, masih ada sampai hari ini, Bu. Monggo, Giyanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa yang tanya? Halo? Oh, udah mungkin ya. Langsung, jadi kebetulan Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku bahwa siswa SMP Muhammadiyah Pakem di samping terdiri dari masyarakat umum, siswa kita adalah dari beberapa panti asuhan yang ada di sekitar Pakem. Nah, kendalanya pada saat pandemi COVID-19 ini, di beberapa panti ini untuk HP atau laptop itu kan belum bisa memadai, sehingga anak-anak kadang-kadang untuk mengikuti pembelajaran atau untuk bisa mengumpulkan tugas itu terkendala alat, yaitu HP maupun laptop. Nah, sehingga mereka kadang-kadang mengumpulkan tugasnya sampai malam. Kadang kalau HP-nya cuma satu, termasuk di tempat saya itu cuma satu, laptopnya cuma satu. Enggak, kadang untuk yang mahasiswa untuk nge-zoom, yang SMP nanti nunggu giliran, dan untuk yang SD juga harus nanti seperti itu. Nah, untuk itu mungkin dari sekolah nanti bisa memberikan solusi. Monggo nanti Bu Eka gimana, karena maaf ini mosok yang jawab saya, karena ini tadi mungkin yang bertanya itu anak saya, cuma kemarin itu sok ngeluh, Bu ini kan apa HP-nya cuma satu, laptopnya ini dipakai mbak-mbaknya yang mahasiswa untuk nge-zoom, terus kita kadang-kadang pakainya agak belakangan, bahkan sampai malam harus baru bisa mengumpulkan tugas. Nah, ini monggo nanti dari pihak sekolah bagaimana, monggo Bu Eka untuk bisa memberikan solusi yang terbaik supaya anak-anak khususnya yang ada di panti-panti asuhan itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti juga teman-teman yang lain. Karena mereka yang banyak itu harus bergantian, kadang ada anak yang sabar, adik sok marah-marah gitu. Aku sih, saya dulu seperti itu. Nah, monggo nanti dari kita bersama-sama Ibu Eka dari pihak sekolah mungkin akan memikirkan, akan memberikan solusi yang terbaik kepada anak-anak kita yang ada di panti asuhan khususnya, maupun anak-anak yang di luar sana yang mungkin ada beberapa siswa yang HP-nya kurang spot, mungkin kemudian kendala sinyal, kemudian kuota dan sebagainya, walaupun mungkin sudah ada bantuan dari Kemendikbud, tapi untuk HP-HP tertentu yang mungkin banyak yang kurang spot. Karena apa? Pengalaman yang di semester kemarin, ada beberapa siswa alpa atau tidak hadir dalam pembelajaran online. Ternyata setelah dipantau, diselidiki oleh wali-wali kelas, mereka tidak tahu tugasnya karena HP-nya ya, atau karena ganti nomor, atau mungkin kurang spot, atau mungkin sinyalnya memang gitu. Itu Pak Ali, untuk dulu nanti dari sekolah kita akan memberikan solusi bagaimana sebaiknya supaya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun mungkin berada di panti asuhan. Mungkin dari saya itu dulu. Kemudian untuk yang Pak Komarudin, mungkin
memang untuk mulai tahun kemarin kita sudah ada program ya Bu, untuk kelas tahfidz yang mungkin juga sudah diprogramkan oleh Dikdas PDM Kabupaten Sleman yang nantinya juga akan ada namanya wisuda bersama untuk anak-anak SMP khususnya untuk wisuda tahfidz. Nah, mungkin untuk tahun ini insya Allah nanti kita bersama-sama akan mewujudkan itu untuk anak-anak memang yang anak-anak tertentu yang tahfidznya bagus, akan kita berikan kelas khusus itu Pak Komarudin. Jadi ada satu kelas khusus, kelas tahfidz, kelas olahraga gitu ya Bu nggih. Gitu. Nah, mungkin terus untuk Pak Suwadi, terima kasih Pak Suwadi atas apresiasinya. Kemudian untuk tanggapan tentang mitigasi non alam yang mungkin kemarin karena kita dekat dengan Gunung Merapi yang baru kita masukkan itu adalah mitigasi bencana alam yang sebenarnya kita sudah melaksanakan untuk mitigasi bencana non alam dengan cara yaitu berpartisipasi aktif dalam memerangi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah gitu. Mungkin nanti bisa kita tambahkan di dalam kurikulum karena mungkin kemarin masih kelihatan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya, anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti akan ada tambahan dari Bu Eka atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Eka. Oke, matur nuwun langsung saja. Yang pertama, terima kasih Pak Suwadi untuk masukannya dan barangkali ini di Sekolah Muhammadiyah baru pertama ya Pak ya untuk tahun ini yang workshop nggih. Ya, memang kita di bawah di bawah bimbingan Bu Murwati ini memang kita mau tidak mau kita harus mengikuti pola Bu Murwati, sangat luar biasa nggih. Jadi iya Pak, terus terang seperti itu. Jadi memang Bu Murwati ini luar biasa. Jadi pengawas yang lain belum ada jadwal, Bu Murwati itu sudah dijadwalkan di bawah bimbingan beliau. SMP A, B, C sudah ada jadwalnya masing-masing Pak, tanggal ini sesi pagi atau siang jam ini sampai sedetail itu Bu Murwati. Daring atau tatap muka itu seperti itu dan alhamdulillah atas jeripayah dari Bapak Ibu tim pengembang kurikulum di SMP Muhammadiyah Pakem sudah kita berusaha semaksimal mungkin di tengah kesibukan kita bersama kemarin dan sampai dengan saat ini bisa mewujudkan dokumen KTSP memang masih jauh dari sempurna. Terima kasih sekali masukan baik dari Pak Suwadi maupun Pak Komar. Memang ada beberapa hal yang sebenarnya sudah kita lakukan tetapi belum tertulis Pak. Ya mohon maaf ini kekurangan dari kami. Insya Allah nanti ke depan akan kita perbaiki seperti itu. Seperti yang disampaikan Bu Gianti terkait dengan penanganan COVID itu memang ya kita barangkali memang kekurangan kita Pak. Jadi mohon maaf. Insya Allah nanti akan kita perbaiki. Selanjutnya dari Pak Komar memang betul disampaikan Bu Gianti nggih. Kemarin itu kita ada namanya itu workshop juga kepala sekolah 1 hari penuh itu kan kita membahas bagaimana persiapan tatap muka ke depan dan bagaimana kita nanti tindak lanjutnya supaya kita satu bahasa khusus untuk di SMP Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Salah satunya adalah ada program besok ke depan itu wisuda bersama terkait dengan tahfidz begitu. Kita berharap ini menjadi pemantik lah khususnya di SMP Muhammadiyah Pakem supaya nanti kita bisa bersama-sama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita bersama bahwasanya khususnya di SMP Muhammadiyah Pakem ini harapannya sesuai dengan target yang disampaikan oleh Pak Komar tadi. Paling tidak sudah hafal berapa surat, sampai mungkin 1 juz atau bagaimana itu sudah kita koordinasikan juga khususnya di SMP Muhammadiyah Pakem dengan bagian Ismuba. Semoga nanti
bisa bersama-sama lah dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sleman seperti itu. Yang berikutnya terkait dengan pertanyaan dari anak tadi, memang betul nggih. Jadi banyak sekali siswa kita yang dari panti asuhan begitu. Selama ini pandemi memang kita memberikan kelonggaran khusus untuk anak-anak dari panti, tidak harus mengikuti sesuai dengan jadwal yang ada karena memang HP-nya itu bergantian. Biasanya kalau anak SD, SMP itu di panti di nomor sekian kan, karena dipakai untuk yang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nggak mau kalah gitu loh, nggih, dengan yang SMP, SD ya sudahlah, enggak apa-apa. Kita bisa memberikan kelonggaran waktu sampai malam begitu ya Bu ya untuk terkait dengan tugas-tugas barangkali. Selanjutnya kita juga berupaya ini ke depan nanti karena ini sudah memasuki tahun yang kedua ya Bu ya, untuk pandemi ini kita nanti akan berusaha bagaimana caranya memberikan solusi untuk anak-anak panti. Selama ini kita ada yang meminjamkan HP juga dari guru untuk anak-anak panti begitu nggih, untuk membantu mengikuti pembelajaran seperti itu. Sementara baru itu yang bisa kami lakukan karena memang ada beberapa guru yang mempunyai HP lebih dari satu dan bisa membantu untuk anak-anak pembelajaran, kita bisa minjamkan sementara sampai itu. Terus yang untuk kendala sinyal yang sudah kita lakukan adalah kita memberi kesempatan anak-anak itu dengan prokes yang sangat ketat bisa hadir ke sekolah begitu. Jadi ya enggak banyak sih, awalnya ada sekitar 3-4 ya Bu ya, 5, tetapi semakin ke sini lama-lama sudah enggak ada. Hilang anaknya, artinya kan dari panti sendiri juga sudah mensupport karena memang orang tua juga karena memang saat ini pembelajarannya itu lewat internet begitu nggih, jadi harus ada sinyal wifi. Banyak wali murid itu alhamdulillah sudah mensupport dengan kemarin itu beberapa wali itu sudah menyampaikan dipasang wifi begitu di rumahnya masing-masing. Ya alhamdulillah begitu nggih, semuanya mensupport. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi. Gitu ya. Untuk siapa tadi namanya ya yang bertanya ya? Untuk Ananda Novita Zahro. Terus Sita. Dia namanya panjang banget. Begitu dulu Mas Ali, matur nuwun. Terima kasih Bu Ika dan Ibu Gianti untuk tanggapan-tanggapan dari sekolah. Monggo Bapak dan Ibu apabila masih ada kita waktunya. Baik, kita melihat. Baik, mungkin dirasa cukup untuk sesi tanggapan-tanggapan. Acara selanjutnya yakni resum dan juga arahan serta sambutan yang kalau sesuai jadwal acara yakni dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Namun dalam kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Pengawas Pembina di SMP Muhammadiyah Pakem kepada Ibu Murwati Widyani M.Hum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izinkan saya share screen untuk mempermudah. Ya. Yang saya hormati Dr. Swadi selaku dari PDM, Bapak Ibu dari yayasan yang lainnya, kemudian Ibu Kepala Sekolah dan tim pengembang kurikulum SMP Muhammadiyah Pakem yang saya banggakan. Baik, saya akan memberikan resum sekaligus nanti memberikan arahan dari Kepala Dinas yang hari ini berhalangan untuk hadir karena banyaknya acara. Tapi kami sudah berkomunikasi.
sehingga nanti saya cukupkan. Baik, Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, tim pengembang kurikulum, dinas, yayasan, komite, ortu, dan siswa yang semuanya telah mendukung kesuksesan kurikulum SMP Muhammadiyah Pakem ini. Ya, seperti yang disampaikan Bu Eka, saya mungkin sudah membuat penat gitu ya Bapak Ibu di sekolah binaan saya, karena ini harus lari-lari gitu. Dari saya memang bisanya seperti itu, saya harus bertanggung jawab. Baik, berikutnya dari saya, dokumen kurikulum secara umum sudah baik dan lengkap sesuai dengan aturan yang ada. Ya, sudah mencantumkan kekhasan sekolah, misalnya ada mapel ismuba, program pembiasaan yang terkait dengan adab Islam, kemudian ada SPAP, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Barangkali tadi perlu ditambahkan yang bencana non alam gitu. Sudah dilakukan, hanya belum tertulis saja. Berikutnya saran untuk perbaikan, ya. Ini sekolah ini kan sekolah santri full prestasi gitu ya, moto juangnya atau jargonnya gitu. Tapi ini belum tertulis di kurikulum. Jadi silakan ditulis di kurikulum di dekatnya visi sekolah gitu. Jadi moto juang yang sekarang ada, karena itu adalah pendampingnya visi gitu, silakan ditulis gitu sehingga melengkapi kurikulum kita. Kemudian di proses pembelajaran jarak jauh, penilaian dilakukan dengan cara apa di masa pandemi COVID-19 ini, silakan dilengkapkan di bab 3 gitu, karena bab 3 adalah struktur kurikulum. Di situ mestinya juga mencakup proses, ya, tambahkan sedikit paragraf gitu, dengan cara apa SMP Muhammadiyah Pakem memberikan pembelajaran PJJ dan penilaian. Berikutnya, ini perbaikan sedikit saja ya, tapi tadi sudah diperbaiki di PowerPoint-nya. Ya, jadi ada kalimat nilai sikap minimal deskripsi sikap baik gitu, halaman 64. Kemudian ada istilah USDA gitu ya, silakan diganti dengan ASPD. Lalu AKM ganti dengan AN, Asesmen Nasional, di halaman 65. Ini yang kecil-kecil gitu, tapi penting. Berikutnya saran dan tanggapan dari yayasan tadi diwakili oleh Dr. Swadi. Saya mencatat beberapa yang mungkin tidak semuanya ya. Yang pertama, apresiasi KTSP SMP Pakem sudah lebih bagus menurut beliau. Terima kasih Pak Swadi. Kemudian sekolah Muhammadiyah harus bercirikan Islam dengan segala kelebihannya, termasuk di dalamnya tadi arahan tentang mitigasi bencana dan lingkungan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang menarik buat saya adalah guru gitu. Jadi yang terpenting dalam kurikulum sekolah adalah pengembangan guru. Mindset guru harus berubah karena ini pandemi. Jadi tidak dalam situasi normal. Nah, menurut beliau, guru itu rahmat, amanah, aktualisasi, ibadah, kehormatan, dan pelayanan. Nah, yang paling mungkin menonjol itu di pelayanan ya. Sekarang Bapak Ibu malam pun harus melayani siswa. Jika siswa memerlukan untuk berkomunikasi, belajar, dan seterusnya, malam hari WA dan seterusnya itu mohon dilayani dengan sepenuh hati, tidak dengan marah. Ya, itu pesan saya. Itu, dan alhamdulillah
sepanjang sejarah saya menjadi pengawas juga sudah pernah gitu ya, dengan kasih sayang Bapak Ibu guru, pada akhirnya contoh saja ya, yang tidak saya lupakan, anak yang semula mau pindah gitu dengan marah, pokoknya nggak mau sekolah di situ, akhirnya bisa balik ke SMP Muhakam lagi karena kita sudah luruskan dan melayani dengan baik. Itu adalah contoh ya betapa kita mencari siswa itu susah. Jadi jangan sekali-kali mudah untuk mengeluarkan mereka. Itu pesan saya. Saya lama gitu, 20 tahun di sekolah Muhammadiyah. Jadi saya paham betul yang seperti itu. Lalu yang keempat, kurikulum itu memandu, tetapi gurulah yang menggerakkan. Nah, ini menarik sekali kata-kata Pak Suhadi ya. Mohon Bapak Ibu, semua guru itu harus menggerakkan. Jadi ini motonya guru penggerak ya. Guru bergerak, Indonesia maju. Jadi guru harus tergerak, kemudian bergerak, dan menggerakkan gitu. Kalau menggerakkan itu sudah mencakup orang lain. Gitu. Terima kasih arahan dari Pak Suhadi. Berikutnya tanggapan dari peserta, tadi ada siswa ya, untuk yang di panti Bu Eka sudah menjawab, memberi kelonggaran waktu, juga sudah ada pinjaman HP ya, meskipun belum mencukupi ya, mudah-mudahan nanti yang ada di sini juga dari PDM, siapa tahu nanti setelah workshop ini terketuk hatinya untuk memberikan bantuan ya Bu Eka. Mudah-mudahan ada solusi seperti itu ya, karena sekolah kita memang banyak yang berasal dari panti. Kemudian usul dari Bapak Komarudin, hendaknya alumni dibekali tahfiz, tartil Al-Quran, dan target Hafiz Juz 30, sekaligus ini dijadikan sebuah keunggulan. Ya, saya sepakat, dan ini kalau disepakati nanti sudah masuk ke kurikulum. Meskipun tadi juga sudah dijawab oleh Bu Giyanti dan Bu Eka, bahwa sekolah juga sudah akan gitu ya, akan mungkin membentuk atau sudah dibentuk ada kelas-kelas gitu unggulan. Jadi belum diterapkan kepada semua siswa, tapi ada kelas hafiz, kelas olahraga dan seterusnya, itu bagus, dan itu kalau memang akan dilakukan itu harus tertuang di KTSP. Baik, berikutnya ini arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang diserahkan ke saya. Ya, kurikulum hendaknya menjadi pedoman bagi guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Jadi sekali lagi bukan hanya guru, tapi keluar juga ya, untuk yang membantu penyelenggaraan pendidikan di SMP Muhammadiyah Pakem. Yang kedua, selalulah menjalin kerjasama dengan semua stakeholder sekolah dalam menjalankan pendidikan ya, karena SMP Muhammadiyah Pakem adalah sekolah di bawah Dinas Pendidikan, tapi di bawah juga Perserikatan Muhammadiyah. Jadi harus sama-sama jalan, dan insya Allah ini tidak akan menjadi sebuah pertentangan ya, semua jalan bersama. Kemudian yang ketiga, semoga SMP Muhammadiyah Pakem tetap jaya. Baik, berikutnya kesimpulan kurikulum SMP Muhammadiyah Pakem setelah direvisi nanti berdasarkan saran-saran dapat direkomendasikan untuk diberlakukan pada tahun ajaran 2021-2022, dan provisiat untuk SMP Muhammadiyah Pakem yang menyelenggarakan workshop semacam ini nomor 2 setelah SMP Negeri 4 Pakem. Jadi baru yang kedua kali ini saya sekolah dari 16 sekolah binaan saya. Terima kasih dari saya cukupkan waktu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurwati Widiani MHum yang telah memberikan resum, arahan, perbaikan, dan terakhir adalah rekomendasi kaitannya dengan kurikulum SMP Muhammadiyah Pakem dapat dilaksanakan di tahun pelajaran 2021-2022. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Ibu Nurwati yang telah mendampingi proses penyusunan dokumen KTSP ini. Bapak dan Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yakni doa. Doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh beliau, Bapak Dr. Andes Haji Muh Komarudin, MPD, selaku Ketua Komite SMP Muhammadiyah Pakem. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Haji Muh Komarudin, MPD, disilakan. Masih di mute, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Suwadi, yang kami hormati Ibu Nurwati Widiani, MHum, serta Ibu Ika selaku Kepala SMP Muhammadiyah Pakem, serta perwakilan dari orang tua dan siswa, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu guru di SMP Muhammadiyah Pakem yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa mendapat petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afi idal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Agung, Maha Rahmat dan Maha Memberi, jadikanlah KTSP SMP Muhammadiyah Pakem yang alhamdulillah pada saat ini sudah direkomendasi oleh Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan betul-betul akan mampu mengantarkan proses pembelajaran yang inspiratif, yang menjadikan siswa-siswa kita unggul, baik ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta iman dan takwanya, dan betul-betul akan mengantarkan, menjadikan siswa-siswa kita menjadi kader-kader Perserikatan Muhammadiyah yang cerdas, yang peduli, yang rajin beribadah, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peduli terhadap lingkungannya, dan betul-betul akan menjadi anak-anak yang alim soleh dan alimah solihah, serta senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga besar SMP Muhammadiyah Pakem senantiasa mendapatkan rahmat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam proses pembelajaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir di negara kita, dan kita pada saatnya nanti bisa
melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan tatap muka beserta anak-anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada doa workshop KTSP SMP Muhammadiyah Pakem tahun 2021-2022. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Agus Haji BPD yang telah membawakan doa pada kesempatan siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum sesi diakhiri, dimohon untuk bisa menyalakan kamera terlebih dahulu untuk kita ambil sesi foto sebagai dokumentasi dan juga keperluan lampiran di hadir. Dimohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera. Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera. Oh ya. Oke. Ini untuk halaman 1, monggo Bapak Ibu. Halaman 2. Oke. Baik Bapak dan Ibu, dengan dibacakannya doa tadi mengakhiri sebagai tanda bahwa acara kita workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP Muhammadiyah Pakem tahun pelajaran 2021-2022 telah usai. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Diucapkan terima kasih juga kepada Ketua Majelis Dikdasmen PDM Sleman, Pengawas Pembina SMP Muhammadiyah Pakem, Ketua Komite PJM Muhammadiyah Pakem, Majelis Dikdasmen, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penyusunan dokumen kurikulum, memberikan masukan, saran, kritikan, serta rekomendasi. Semoga kedepannya SMP Muhammadiyah Pakem semakin jaya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Purwati Widianihum di sesi resumnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara pada workshop KTSP SMP Muhammadiyah Pakem tahun pelajaran 2021-2022. Apabila dalam membawakan acara ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pati matur nuwun nggih. Terima kasih, Ji, sama-sama. Sami-sami Bu Eka, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Kom.